warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sudah siap menerima materi? Ya, hari ini kita akan mempelajari materi teks prosedur. Hari ini saya punya sesuatu untuk kalian. Ya, agar-agar. Tentunya kalian suka kan makan agar-agar? Yuk kita masak. Tunggu dulu. Biasanya sebelum kalian menggunakan sebuah produk, kalian akan baca dulu kan cara atau langkah-langkah penggunaannya. Biasanya terdapat dalam kemasan produk tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan teks prosedur. Contoh yang lain misalnya cara membuat nasi goreng. Cara menyalakan komputer. Atau membuat akun media sosial misalnya Facebook. Nah, tadi kalian sudah melihat contoh teks prosedur. Dari sini, apakah kalian sudah paham apa itu teks prosedur? Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan tujuan teks prosedur yang pertama untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan. Kedua, memudahkan pendengar atau pembaca dalam melakukan suatu kegiatan. Teks prosedur memiliki ciri-ciri antara lain. Pertama, berisi langkah-langkah kegiatan. Entah itu langkah dalam membuat suatu menu masakan, kerajinan tangan, ataupun cara mengoperasikan suatu benda. Dua, memakai kalimat saran dan juga larangan. Kalimat saran diberikan penulis untuk membantu membaca melalui tahapan atau langkah-langkah membuat sesuatu dengan benar, sehingga hasilnya juga benar sekaligus sesuai dengan harapan. Penggunaan kalimat larangan disampaikan penulis untuk membantu pembaca menghindari kesalahan saat mempraktikkan cara dan tahapan yang dipaparkan. 3. Disusun secara sistematis namun detail. Tujuannya tentu saja untuk membantu pembaca mempraktikkan tata cara yang dipaparkan dengan baik dan benar. Ciri yang keempat yakni menyajikan informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur harus ditulis secara objektif ya, sebab teks prosedur bukan hasil khayalan atau karangan dari penulis, melainkan dari pengalaman, analisis, dan percobaan yang dilakukan penulis. Ciri terakhir yakni berisi bilangan urutan atau angka. Seperti yang sudah dipaparkan di awal, bahwa teks prosedur berisi suatu tahapan yang dibuat dalam bentuk poin, maka teks jenis ini kemudian memiliki bilangan urutan atau angka. Termasuk juga ketika ditulis dalam bentuk paragraf, sehingga akan ada kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dalam paragraf. Teks prosedur memiliki struktur antara lain. Pertama, berisi tujuan.
Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan. Kedua, bahan dan alat. Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Bahan dan alat sifatnya bisa ada atau tidak ya dalam teks prosedur. Ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah berisi perincian petunjuk atau langkah melakukan sesuatu dengan urut dan lengkap. Terakhir yaitu penutup. Penutup berisi kesimpulan, harapan, manfaat apabila petunjuk dilakukan dengan tepat. Penutup sifatnya juga bisa ada atau tidak ya dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan antara lain. Pertama, kata imperatif. Kata imperatif merupakan kata yang mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, masukkan, tunggulah, dan lain-lain. Kedua, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain-lain. Tiga, kata teknis. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur yang berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Keempat, kalimat persuasif, yaitu kalimat yang berisi ajakan atau imbauan kepada seseorang untuk melakukan tindakan. Misalnya, mari kita patuhi protokol kesehatan. 5. Verba material dan tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan, seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai air matang, dan lain-lain. 6. Bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Nah, dari sini kalian pahamkan apa itu teks prosedur. Demikianlah penjelasan mengenai teks prosedur. Semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.